Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghafuril wadudil karimil maksud. Al-malikil ma'budil qadimil wujud. المتعالي عن الأمثال والأشكال والجهاد والحدود والصلاة والسلام على صاحب اللواء المعبود والحوض المورود والصفات المحمود سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الركع السجود صلاة وسلاما دائمة باقية إلى يوم الموعود. Ingkang sami-sami kawula panjenengan mulyakaken kang kawula panjenengan hormati, kang senantiasa kawula panjenengan tungaaken. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan mereka-mereka dengan diberikan umur yang panjang, sehat wal afiyah. Allahumma amin fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Panjenenganipun sedanten keluarga besar Bani Mbah Yai Bajuri Banjar Melati, utaminipun ingkang sami rawuh panjenengan Sahibul Bait, panjenenganipun Romo Yai Ahmad Najbuddin, panjenenganipun Romo Yai Radiuddin Baydawi, panjenenganipun Romo Yai Mujib Baydawi Sahibul Bait nggih. Ugi panjenenganipun Kyai Abu Abik Tairan lan sedanten para sepuh bini sepuh ingkang rawuh dhateng menika majelis ingkang mugi-mugi dados sebab turunipun rahmat, turunipun nafahat imdadat min Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sedanten kemawon ingkang rawuh dhateng acara reuni Bani Kyai Bajuri menika sedanten kaparingan panjang umur kanthi sehat wal afiyah. Allahumma amin. Kawula panjenengan menika asring sangat berdoa muga-muga tak dongakne sehat wal afiat. Ngoten nggih? Wonten setunggal cerita menika ingkang menunjukkan makna daripada al-afiyah. Rumiyin wonten setunggal tiyang namine Umar. Julukanipun Al-Hammal. Al-Hammal niku berarti tukang pikul. Matur suwun, Mas. Tukang apa? Pikul. Karena pekerjaannya memang kuli. Memindahkan satu barang ke satu tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka nih sampai duwe julukan namanya Umar Al-Hammal. Suatu ketika beliau niku meratapi hidupnya. Lho kok panggah ngene, uripku gak ngari-mari. Kae kancaku wis padha sugih, dulurku wis padha dadi kae, dadi niku. Aku kok panggah model ngeten iki. Nelongso tapi nggih sabar. Tapi kemudian pada kala yang seperti itu,
Niki Umar Al-Hammal niki terus nyeletuk datang manahipun satu penyuwunan datang Gusti Allah. Nyuwun datang Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba ini tidak meminta banyak kepada Engkau. Dalem niki mboten nyuwun kathah dhateng panjenengan namung setunggal mawon panyuwunan kula tak fokus kagem saged santai, saged leren, saged ngibadah. Tapi jenengan tanggung estu rezeki kula wis bendina mawon namung 3 lembar roti cukup kagem margi weteng kula. Selesai. Kula mboten pengin sugih kaya fulan bin fulan. Kula mboten pengin ngeten, sampun cekap, pokoke kula mboten kelaparan. Selesai jenengan tanggung ya Allah. Niku penyuwunan hamba. Rupanya donga sing model ngeten niku dipun midhangetaken Gusti Allah lajeng dipun kabulaken. Dalane seketika itu pula langsung ditunjukkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dateng ngajengipun beliau niku pas leren kesel rodok linu-linu pijet-pijet kedik ngeten niki. Waduh kok kesel mikuli niki. Wonten tiyang tukaran setunggal kali. Adep-adepan lok-lokan. Lajeng kemudian mulai turun tangannya. Wah, kata yang tajulun. Sampai niki keduanya mau bunuh-bunuhan. Saking beratnya. Dan tidak ada satupun orang yang peduli bergeming untuk memisahkan. Islahu dzatil bain, tidak ada. Padahal itu dawuhipun para ulama, al khair kulluhu law jumi'at. Kebaikan itu semuanya kalau dibagikan, kalau dikumpulkan semuanya ada fi dzatil bain, fi islahi dzatil bain, untuk meluruskan atau menyatukan, mensuluhkan, mendamaikan antara dua belah pihak yang bertikai. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada tergerak satu gairah, ada kecemburuan. Loh, kenapa semua orang diam sementara ini sedang bertikai? Berdiri Umar Al-Hammal memisahkan. Jenenge wong kadung kalut niku para rawuh. Sing padang dadi peteng, sing guyu dadi merengut, kan ngoten. Wis isine niku mboten wonten sae. Kadang-kadang wong kadung kalut Mas yo kiyaine sing teko niku kiyaine peteng lengi, Pak. La haula wala quwata illa billah. Makane Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau niku sampai dawuhaken laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sing jaduk nggih wong bahas jaduk nggih sakti mandraguna. Sing jaduk, sing kesatria bukan orang yang menang ketika surah niku gulat, mbuh karate, mbuh taekwondo, mbuh pencak silat nggih. Odok wong sing menangan niku sing disebut dengan jaduk. Sanes sing niku sing disebut dengan sakti dan lain sebagainya. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lajeng beliau mengartikan innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seorang pejuang, seorang kesatria adalah mereka-mereka yang ketika datang kemarahan yang ada pada dirinya, yamliku nafsahu, dia mampu mengekang hawa nafsunya, mampu mengontrol dirinya, marah tidak merubah daripada karakter kehidupannya. Tapi nggih pancen yo angel. Pancen nggih angel jenenge wong kerundung murka niku kadang-kadang pun peteng. Sampai suatu saat tiang ingkang dipun pisah niki wau begitu dipisah. Sudah, jangan bertengkar lagi. Niki wong loro yang sedang bertikai. Tiang kalih sing tukaran niku semua pandangannya menuju kepada Umar Al-Hammal. Lajeng sedanten
menurunkan pukulan-pukulannya ke muka Umar Al-Hammal. Loh, wong nih pengen ini ku nolong tapi malah dipentung, diajar wong loro, bonyok kabeh Pak. Sampai berdarah-darah. Kenapa? Menjadi pelampiasan amarah kedua belah pihak yang sedang bertikai. Sampun selesai pukulan-pukulan itu terjadi. Lajeng kemudian namung pasrah, lawang Umar Al-Hammal niku sapa, senes pegulat. Nggih senes tiyang ingkang sakti mandraguna model niku wau dipun kebuki. Lajeng ternyata sudah jatuh tertimpa tangga bola. Wong loro niki wau akhirnya mengkambing hitamkan Umar Al-Hammal. Lajeng mengatakan kepada masyarakat ketika mereka berduyun-duyun datang, ada apa? Kenapa? Dipun tuduh kalau orang yang sedang bertikai ini yang berbuat keributan. Akhirnya diantemi barang-barang niki meresahkan sampah masyarakat menika. Wah, akhirnya malah kemudian diambil oleh polisi, dibawa dipenjarakan. Begitu masuk penjara, pagi hari wonten totokan. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadza tu'amukal yaum. Dikatakan oleh sipir penjara niki pangananmu dino niki. Monggo dipun dahar. Siang datang mengatakan menika panganane panjenengan. Malam datang makanan lagi. Tanpa kerja, tanpa apapun ternyata setiap hari mendapatkan 3 kali makanan gratis. Sesuai dengan apa yang dimintakan kepada Allah, 3 keping napa? Roti. Dari situ dia berpikir, ya Allah, kenapa nasibnya Umar ini seperti ini, wahai Allah? Kenapa jenengan takdirakan hamba ini sudah sulit kehidupannya, tapi kenapa lagi ya Allah harus dipenjarakan? Teringat akan doanya, ya Allah, apakah ini bentuk pengabulan daripada doaku? Ketika aku meminta lelah dalam bekerja, ya Allah, kula pun kesel kerja, ya Allah, kula tak leren, ongkang-ongkang, sing penting saged makan 3 kali hari, 3 keping roti sampun cekap, ora perlu liya-liyane. Ternyata betul apa yang diminta dipun kabulaken kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, dalane lewat model ngaten niku. Dipun antemi riyin, ahlan sahlan Ustaz Abdul Afik. Dipun pukuli riyin, lajeng dipun penjara riyin. Ternyata niku semuanya adalah jalan dakwah, jalan daripada pengabulan doanipun seorang hamba saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lajeng fasami'a hatifan yaqulu. Seorang Umar Al-Hammal niki lajeng kemudian mendengarkan satu hatif, satu suara tanpa wujud. Dipun bisiki, dipun kandhani. Niki pengkabulan doane panjenengan nyuwun dhateng Gusti Allah satu permintaan wa tarakta al-afiyah. Tapi sampeyan niku ninggalne nyuwun dhateng Gusti Allah afiyah. Langsung kaget niki tiyang. Begitu ternyata saya salah donga. Makane kawula panjenengan sing boten patek pinter donga sowan dhateng yai nyuwun Kenapa mereka yang tahu bagaimana rangkaian doa yang tepat, yang terbaik untuk kawula panjenengan sesuai dengan tuntunan para salaf bersambung datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afiat niku maknane ternyata keselamatan. Maknane niku model ngaten niku bukan hanya sekedar pengkabulan doa. Kalau Allah ingin mengabulkan seseorang, memberi makan seseorang, mudah, tapi jalannya bermacam-macam. Tapi kemudian jalan yang memakai jalan afiat inilah yang terbaik.
Mulai sejak niku sing jenenge Umar Al-Hammal menika selalu meminta kepada Allah al-afiyah. Dongane namung setunggal, ya Allah, inna nas'alukal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Namung niku dongane pun selesai apapun yang dimintanya, Allah Subhanahu wa taala diyakini untuk bisa memberikan. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sejak doa itu dipanjatkan, akhirnya Umar Al-Hammal dikeluarkan dari penjara dengan membawa hikmah yang luar biasa, yaitu makna al-afiyah. Makanya kula panjenengan rawuh temenika majelis, kula panjenengan berdoa bersama-sama, kula panjenengan donga nyuwun dhateng Gusti Allah, muga-muga kula panjenengan dipun paringi sehat, ugi dipun paringi afiat. Allahumma. Lek sehat tok ternyata mboten afiat, sehat tapi tambah akeh maksiate. Naudzubillahi min. Masya Allah sehat tapi ternyata matinya fajaatan, meninggalnya langsung dadaan, rono persiapan belas. Nah ini ora enak belas, Pak. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Jenengan nyuwun mati husnul khatimah, tapi lek mboten bi afiyah fi khairin wa lutfin wa afiyah nggih bahaya. Husnul khatimah la ilaha illallah dar ya gak sido enak, Pak. Nggih. Nggih. Sing nyuwun mawon apa? Donga afiat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah dateng pagi menika kawula panjenengan saged melaksanakan nggih menika silaturahim. Nggih, silaturahim antara kawula panjenengan ingkang rawuh. Niki sangat-sangat ditekankan di dalam agama. Kawula panjenengan dipun tuntut dateng kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk kiranya kawula panjenengan menyambung tali silaturahim kawula panjenengan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa laknat Allah tertuju kepada mereka-mereka yang memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Allah Subhanahu wa taala menika berfirman walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahum al-la'nah wa lahum su'ud dar. Gusti Allah Subhanahu wa taala ngelaknat datang setunggal tiang. Ngelaknat datang kawula panjenengan ingkang kemudian memutus daripada silaturahim kawula panjenengan ingkang dipun perintahaken untuk ayyushalah, untuk kawula panjenengan menika sambung. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, makna silaturahim niku sanes kemudian hanya kawula panjenengan menerima sambungan tiang. Dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal wasil bil mukafi, duduk wong sing jenenge nyambung silaturahim yang mendapatkan pahala yang luar biasa, segala bentuk janji saking lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana lisan Nabi Muhammad tidak berucap kecuali itu adalah wahyun yuha, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika beliau dawuhaken laisal wasil bil mukafi innamal wasil, sing disebut kali wong sing nyambung silaturahim niku wong sing idza quti'at rahimu wasalah, wong sing ketika diputus silaturahimnya, wong kok disatru tanggane, disatru sedereke, karena hanya berbeda pendapat kok kemudian dia masih mau bergegas
untuk menyambung tali silaturahminya. Inilah yang disebut dengan al-wasil. Kalau hanya didatangi, saya akan maafkan. Saya ini lebih tua dari dia. Saya ini lebih mulia dari dia. Kalau dia mau untuk kita bersambung kembali, datang kepada saya, minta maaf kepada saya, sambung silaturahmi kepada saya, maka saya akan maafkan, saya akan lupakan. Wong sing model ngeten niku namine mukafe niku namung tiyang ingkang ngimbangi mawon, bukan masuk kepada al-wasil. Makanya ketika kawula panjenengan mungkin sulit untuk datang satu persatu antara saudara, kawula panjenengan punya inisiatif menika diadakan reuni mungkin setiap tahun, menika reuni akbar, nggih menika reuni Bani Kiai Bajuri Banjarsari ingkang mugi-mugi sedanten kemawon, termasuk minal wong-wong sing termasuk al-musilin, tiang-tiang ingkang nyambung silaturahim. Allahumma termasuk ahli silaturahim. Allahumma amin ya rabbal. Loh, kawula panjenengan ketika menyambung tali silaturahim secara tidak langsung, menika adalah satu cara di mana Allah Subhanahu wa taala niku ndawakne umur kawula panjenengan, jembarne rezeki kawula panjenengan. Makane wau panjenenganipun Yai Mujib Baikdawi nyampeaken muga-muga dawa umure, jembar rezekine, kan ngoten lho nggih. Sebenarnya kawula panjenengan rawuh datang menika majelis menika tanpa kita mengucapkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menika adalah satu permintaan yang kita wujudkan dengan perbuatan agar supaya Allah Subhanahu wa taala panjangkan kita punya usia. Kawula panjenengan dipun dawaaken usianya penuh dengan keberkahan insyaallah. Lan mugi-mugi kawula panjenengan dipun gampangaken rezekine. Allahumma. Dawuhipun Kanjeng Nabi, man ahabba, sapa wonge kok pengin ayyub satalahu fi rizqih, dijembarne rizkine kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa yunsa'lahu fi atharih, kemudian dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, hendaknya kuncinya adalah silaturahim. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kok kawula panjenengan menika dados tiyang ingkang sae di mata manusia, sae di dalam ibadah-ibadahnya, ahli ibadah, ahli niki, ahli niku. Tapi ternyata ada asyahna wal baghdha. Ada satu penyakit di dalam hati kawula panjenengan menika namine syahna, kebencian. Dateng sederek kawula panjenengan masih ahli ngibadah, bendina tahajud, bendina qiyamul lail. Tapi kok mutus silaturahmi karena sebab napa? Karena sebab kawula panjenengan menika ada penyakit dalam hati niku wau. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad, wong sing model ngaten niki mal'unun, tetap dipun laknat kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, dipun dawuhaken qati'ur rahim, tiang ingkang mutus tali silaturahmi, mal'unun walau mata fi jaufil Ka'bah. Wong niki masya ahli ibadah, matine pun juga di tempat yang terbaik. Kawula panjenengan lek saumpama sedo Pak, benjang-benjang setelah umur yang panjang kok dipun takdiraken sedo kalian Gusti Allah, cita-citane niku lak meninggal dalam keadaan yang baik di tempat yang baik, ngoten nggih. Pengene ninggal teng masjid, pengene ninggal ketika ngimami, pengene ninggal ketika salat, ketika berpuasa, ketika amal saleh, ngoten nggih.
sebagai dalalah, sebagai petunjuk bahwa kaula panjenengan disedoaken kalian Gusti Allah dalam keadaan husnal khatimah. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang kemudian meninggal fi jaufil Ka'bah, di tengah-tengah Ka'bah, dicabut nyawanya oleh Allah tatkala melaksanakan haji atau umrahnya, lajeng di tengah Ka'bah mati, dicabut nyawanya oleh Allah. Niku lek pandangan kawula panjenengan wong sing paling mulya nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Tidak di tengah Ka'bah pun, di tanah haram niku sebuah kemuliaan yang luar biasa. Sebagaimana Mbah Maimun Zubair ketika beliau haji dimulyakne kali Gusti Allah, wafat di sana dalam keadaan ibadah niku sampun kemuliaan yang luar biasa. Tapi kalau seandainya ada manusia yang diwafatkan oleh Allah fi jaufil Ka'bah, tetap terlaknat di mata Allah, dipun laknat kali Gusti Allah Subhanahu wa taala kalau dia adalah seorang qati'ur rahim. Na'udzubillahi min. Kalau kita berbicara masalah qati'ur rahim, masalah silaturahim niki mboten gemen-gemen, Pak. Niki perkawis ingkang ageng estu saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, peringatan yang sangat luar biasa. Man mata wa huwa qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Bahaya. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, bahkan tiyang ingkang mutus silaturahmi hadire tok teng setunggal majelis niku bawa pengaruh, Pak. Bawa napa? Lek saumpama wonten setunggal kiai rawuh dateng menika majelis, apalagi majelis menika banyak para yai ingkang rawuh. Insyaallah estu kabeh niki wau akhire keberkatan karena sebab para yai ingkang rawuh. Allahumma. Tapi lek qati'ur rahim niku hadir dalam satu perkumpulan. Isine niku nggawa malapetaka, naudzubillahi min, rahmat yang seharusnya Allah berikan, Allah turunkan. Niku tercegah, dipun payungi, dipun halangi dengan adanya orang yang memutus silaturahim ada di majlis kita. Makanya moga-moga sedanten niki tidak ada satupun di antara kita yang kemudian masih membawa kebencian kepada saudaranya, kemudian memutus silaturahim antara satu dengan yang lain. Allahumma. Karena Kanjeng Nabi niku sampun memperingatkan datang kawula panjenengan, innar rahmata, sesungguhnya rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Allah tidak akan turunkan rahmatnya kepada kaum, kepada sekelompok manusia, sementara di antara mereka ada seorang yang sedang memutus tali silaturahminya. Na'udzubillahi min. Coba kita lihat pripun dawuhipun para ulama menafsirkan atau menanggapi menika hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka di antaranya mengatakan, "Fangdur idza kanat ar-rahmah la tanzilu ala qaumin." Kalau coba kita lihat, kalau ini rahmat tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu kaum, bisa babi kauni qati'ir rahim, hanya karena sebab setunggal mawon tiyang ingkang mutus tali silaturahim, fa kaifa yakunul hal ma'al qati' bi nafsihi. Lalu kira-kira bagaimana sikap Allah, bentuk Allah Subhanahu wa taala melakukan perlakuannya kepada orang yang memutus silaturahminya itu sendiri? Kalau dengan sebab dia saja berpengaruh pada keberkahan orang lain, dicabut oleh Gusti Allah rahmat, bagaimana keadaan dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya nastaghfirullahal azim, kula panjenengan nyuwun dhateng Gusti Allah, mugi-mugi kawula panjenengan estu-estu dipun ampuni dosa-dosa kula panjenengan ketika ada salah, ketika ada sikap-sikap yang pahit yang kita lakukan kepada saudara-saudara kawula panjenengan. Allahumma. Wong mati dalam keadaan silaturahminya terputus, nggih, menika sangat luar biasa berbahayanya.
Dalam wonten setunggal cerita Imam Ibnu Hajar suatu saat Imam Ibnu Hajar menikah menceritakan haka anna rajulan ghaniyan hajja wonten setunggal wong sugih di zaman Imam Ahmad Ibn Hajar niku sedang melaksanakan haji. Lalu di akhir musim haji beliau niku menitipkan satu titipannya kepada seseorang yang dimana jumlahnya adalah 1000 dinar. Jadi kalau panjenengan riyen mboten wonten rekening bank, isone taudi al amanah, nitipaken amanah. Niki wong sugih punya harta 1000 dinar. Wah 1000 dinar itu kata apa? Setunggal dinar itu kepingan emas. Berarti 1000 keping apa? Emas. Luar biasa kayanya. Dipun titipakan kali setunggal tiang, kemudian menikah melaksanakan ibadah haji. Kemudian ketika beliau niku yang sedang berhaji sampai di tanah Arafah, wukuf di tanah Arafah. Ketika itu subhanallah tiang menikah didapati sudah dalam keadaan wafat. Ketika wukuf di Arafah dalam keadaan wafat. Sementara pernah ngomong kepada keluarganya bahwa memang ada harta yang dititipkan kepada orang tapi mboten nyebutaken niki kepada siapa. Nggih? Sehingga ketika wafat keluarganya bingung. Kira-kira kepada siapa hartanya niku dipun titipaken. Dan mati dalam keadaan sedang haji niku lak cuwampur tiang kathah. Akhirnya tiang-tiang niku ingkang sumerep bahwa niki punya titipan datang kepada ulama yang ada di Mekah bertanya, kinten-kinten menikah di mana hartanya? Kita bagaimana bisa tahu? Mengetahui di mana diletakkan niku hartanya niku lho. Piye pripun carane lha wong-wong wis mati. Dawuhipun ahadul ulama min Makkah, setunggal ulama saking Mekah niku ndawuhaken ngeten, Pak. Bilih sampean niku pengin jawabane sampean iso takon langsung dateng tiyang ingkang sampun sedo niki. Takon langsung dateng tiyang ingkang sedo. Carane bagaimana? Carane sampean dateng ke air sumur Zam-Zam, Bi'ru Zam-Zam. Zaman riyen niku mungkin di zaman Sayyidina Ibnu Hajar Zam-Zam niku tasih berupa sumur ngoten sanes kados sakniki. Dipun tutup namung garek pipone ngoten nggih. Riyen tasih terbuka. Kalau memang dia itu adalah orang yang baik, maka ketika kau di tengah malam kau panggil namanya, maka kau akan mendengarkan jawabannya. Kau ucapkan salam assalamualaikum, maka dia akan menjawab waalaikumsalam. Ketika kau bertanya siapa namanya, pasti dia akan menjawab namanya Fulan bin Fulan. Dan ketika kau bertanya di mana hartanya, di mana 1000 dinar itu, kau titipkan kepada siapa, dia akan jawab. Itu kalau dia itu matinya husnul khotimah. Kalau dia itu orang yang baik, pasti orang ini akan menjawab di sumur Zam-Zam. Niki dalam namung nukil. Nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, lha wong matine ketika haji lak mestine lha napa? Husnul. Ternyata mboten para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil-panggil ketika nisfil lail, ketika pada tengah malam dipanggil ya fulan, ya fulan. Falam yajib. Belas mboten walam yarud walam yajib. Enggak jawab belas napa daripada panggilan-panggilan orang-orang itu. Lajeng kemudian datang ulama Makkah menika. Nang katakan kok mboten jawab Pak Yai. Dawuhipun setunggal kiai menika,
Oh, lek ngoten kok aku punya kekhawatiran. Karena ini sudah berlaku, ini sudah mujarab, kita sudah berkali-kali lakukan. Jangan-jangan matinya saudaramu itu bukan dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kau pengen tahu di mana hartamu, di mana harta yang ia tinggalkan, jangan pergi ke Yaman. Datang, di situ ada satu tempat namanya Barhut. Namanya apa? Barhut. Dalam atas mereka Pak Singklu, tempatnya luar biasa. Jenengan begitu masuk ke Yaman di Hadramut, di situ namanya ada Wadi Ahqaf. Di Wadi Ahqaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Menikah di situ ada kuburan, ada makam Nabi Allah Hud alaihi salam. Makanya termasuk daripada ikonnya Hadramut, Yaman, menikah adalah kuburan daripada Nabi Allah Hud, Nabi Hud alaihi salam. Nah, di dekat daripada kubur Nabi Allah Hud menikah ada satu gunung, di balik gunung itu namanya Barhut. Datang nih ya. Suatu saat karena perjalanan jauh, zaman riyen mungkin kan boten pesawat. Numpak jaran, numpak unta. Sudah sekian tahun lamanya masuklah ke kota Yaman, ke negeri Yaman, lajeng mendatangi Wadi Ahqaf. Kemudian datang ke satu sumur, datang ke satu tempat namanya Barhut. Sambung. Sampai ke Barhut, sesuai dengan persan kali dari seorang syekh yang ada di Mekah. Panjenengan celuk fi nisfil lail, fi jawfil lail. Namanya di tengah Barhut. Oh nggih, siap. Sampai di situ tengah malam dipanggil, ya fulan. Sampai saat ini Pak, tengah malam kalau panjenengan ketika ziarah datang Nabi Allah Hud menuju Barhut dilarang oleh orang sana. Gak boleh ketika tengah malam kita datang ke sana. Lek siang gak apa-apa. Dikatakan, dipanggil, ya fulan. Ya fulan. Begitu dipanggil namanya langsung nyaut perawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipun sauti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu sampean Fulan bin Fulan. Nggih. Lu sampean kok nang kene sik. Kula badhe tanglet dateng panjenengan penting niki. Napa? Aina dhahabi. Aina dhahabi. Di mana emas sebagai warisanmu niki pundi untuk kita niki? Dawuhipun tiyang niki dafantu fil maudi fi maudil fulani min dari. Ayo saya kuburkan, ya, saya kuburkan di dalam pojokan rumah saya, di tempat ini, di situ saya kuburkan emas itu. Tapi kula pun ngomong datang setunggal tiang untuk taudiul amanah tadi. Boten titip hartanya tapi titip pesan bahwa harta saya letakkan di pojokan rumah saya yang di sini disebutkan. Kula pendem 1000 dinar itu berada di pojok kamar saya yang begini ditunjukkan oleh beliau. Lajeng kemudian dipun tangkleti. Setelah beliau mengatakan aku tidak memberikan amanah kepada seluruh anak-anakku, hanya satu fulan yang tahu. Oke. Terus pripun? Fahfir. Jenengan coba gali mawon di pojokan rumah saya, hunaka tajidhu. Disitulah kamu akan mendapatkan 1000 dinar yang aku simpan untuk kamu bagikan kepada ahli warismu. Faqal niki tiang kemudian bertanya kepada tiang ingkang sedo niku wau. Malladzi anzalaka hahuna. Lalu pertanyaan yang kedua, jenengan kok tidak berada pada bi'r Zamzam tapi kok saya panggil jenengan kok malah jawab teng Barhut niki pripun keadaane? Sebab apa panjenengan dipun letakkan di tempat ini wahai Syekh? Wahai fulan. Tiang niki jawab, nggih. Ngeten. Kamu mungkin berprasangka kula niki tiyang ingkang sae, matine dalam keadaan sae. Tapi saya mati dalam keadaan yang ternyata tidak sesuai dengan perasaan kamu.
Kanat li ukhtun. Kula niki gadah saudara perempuan. Faqiratun. Seorang perempuan yang fakirah, enggak punya harta apa-apa. Hajartuha, yang selama ini aku sia-siakan dia. Aku putus silaturahmi dengan dia. Aku tidak peduli dengan dia. Aku memang orang kaya, tapi aku biarkan saudaraku perempuan miskin terlunta-lunta. Hajartuha, aku putus hubungan dengan dia. Wa kuntu la ahnu alaiha, dan aku tidak hanan, tidak punya sifat lemah lembut kepada dia, tidak punya belas kasihan kepada saudaraku perempuan. Fa'aqabani Allah bisababiha wa anzalani hadzal manzil. Allah Subhanahu wa taala kemudian karena sebab itu menghukum saya dengan sebab saya memutus silaturahim kepada seorang perempuan daripada saudara saya dihukum oleh Allah diletakkan di tempat yang demikian ini. Na'udzubillahi min. Mahalus syahid di dalam cerita menikah setunggal, walaupun manusia terlihat di mata manusia yang lain mati dalam keadaan husnul khatimah di tempat yang mulia, tapi ternyata menikah tasib mu'allaq. Ya, kalau dia itu tidak memutus tali silaturahimnya. Tapi kalau mati dalam keadaan memutus tali silaturahminya, bahaya. Walaupun mati dalam keadaan sholat. La wong fi jawfil Ka'bah mawon tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muga-muga kawula panjenengan estu-estu dados tiang-tiang ingkang saged betul-betul kula panjenengan nyambung silaturahmi. Baik silaturahmi niku secara ammah maupun silaturahmi secara khasah. Apa yang membedakan silaturahmi ammah dengan silaturahmi khasah? Menika Al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala, beliau niku natos mengatakan bahwasanya ar-rahim allati tusalu amatun wa khasah, silaturahmi yang dimana disambung secara umum maupun secara khusus. Menikah wajib untuk kita perhatikan apa sih perbedaan silaturahmi yang umum dan apa perbedaan silaturahmi yang khusus. Fal amah rahimuddin, kata beliau Imam Al-Qurtubi, yang disebut silaturahmi secara umum global adalah silaturahmi dari kalangan agama. Artinya apa? Selama dia adalah la ilaha illallah, selama dia adalah berada pada naungan la ilaha illallah, maka mereka itu adalah saudara kawula panjang. Al muslim akhul muslim, muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Maka semenjak dia itu masih mengucapkan la ilaha illallah, mungkin berbeda cara dakwahnya, mungkin berbeda cara berpikirnya, tapi mereka masih la ilaha illallah, maka mereka wajib untuk kita silaturahim, kita sambung rahimnya. Wa tajibu muwasalatuha bitawaddud. Apa kewajibannya? Kita mewujudkan atau mengaplikasikan silaturahim itu dengan at-tawaddud, adanya kasih sayang antara kaum muslimin. Dan yang kedua, watanasuh, mereka untuk penyambungan silaturahminya adalah dengan saling menasehati. Ketika mereka dalam keadaan kebenaran, dukung dengan berbagai dukungan. Ketika dalam keadaan salah, jangan segan dalam menasihati. Allahumma wal adl, kemudian menegakkan keadilan. Kemudian wal insaf, keadilan ditegakkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, inilah wal qiyam bil huquq al wajibah wal mustajabah. Menika wajib, hak-hak yang wajib dari muslim satu ke muslim yang lainnya, mereka wajib untuk dipenuhi. Itu bentuk tali silaturahim yang sifatnya adalah ammah. Lajeng kalau silaturahmi menikah adalah yang sifatnya khasah, beliau Imam Al-Qurtubi mengatakan fatazidun nafaqata 'alal garib wa tafaqquda ahwalihim wa taghafula anzalatihim. Ketika kula panjenengan pengen nyambung silaturahmi secara khusus
satu saudara dengan saudara yang lain, kakak dengan adiknya, ponaan kalih pamannya, suami dengan istrinya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bentuk penyambungannya adalah ditambahkan daripada nafkahnya. Nggih, ditambahi lek nyangoni, ditambahi lek ketemu iku ya anak nggih ponakane. Niki ponaan-ponaan langsung berharap ketemu kali pamane, Pak niki wau jenengan mboten pengin nambahi nafkahe kata. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa tafaqqudu ahwalihim. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah tafakkud. Tafakkud niku golek-goleki. Piye to keadaane anak kae? Piye to keadaane ponakanku? Pripun to keadaane adikku? Tafakkud. Dipun teliti. Wa taghaful anzalatihim, ketika mereka dalam keadaan salah, kita berusaha untuk melupakannya. Artinya apa? Tidak selalu mempermasalahkan sesuatu yang kurang yang ada pada saudara kawula panjenengan. Menika dawuhipun Imam Al-Qurtubi, bentuk silaturahim secara amah dan bentuk silaturahim secara khusus. Mugi-mugi kedua-duanya saged kawula panjenengan laksanakan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin niku mawon ingkang saged kula aturaken bilih wonten klenta-klentu anggen kula matur mulai awal sampai akhir dalam matur dhateng panjenengan menika wau dalem nyuwun samudhaning pangangsami ingkang kathah dhateng panjenengan sedanten. Mugi-mugi ingkang dalem maturaken menika beto manfaat dhateng piyambakipun kawula ugi dhateng panjenengan sedanten. Allahumma amin. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara berikutnya adalah sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abu Abik Pairon. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ulama, sesepuh sepuh ingkang tuhu kinurmatan, wabil khusus dumateng Bapak Kiai Mujib selaku Sahibul Bait, Oke Habib Syekh Babud. Alhamdulillah pelaksanaan silaturahim keluarga Kiai Bani Kiai Mbah Huda Bajuri ini alhamdulillah berjalan baik. Ngapunten sing telat pangaji enek termasuk kula. Ngapunten. Niku wau karepe itu menyiapkan, Habib itu minta door prize, lali balik nih menyiapkan door prize. Mbah saiki dilendi cacah. Ini tadi siapkan door prize. Wes saiki didum-dum door prize Mas ya. Itu. Itu yang penting itu. Karena Habib ini kemarin sudah ketemu dengan saya gimana untuk supaya lebih seru gitu. Itu saya sebagai panitia terima kasih pada Pak Mujib. Ini mudah-mudahan jadi jariah, jadi amal soleh untuk Pak Mujib nggih. Nggih. Ngapunten iki panggonane pindah, rencananya wonten Pondok Kapu. Niki malih pindah datang Sendang nggih. Ngapunten napa, tapi alhamdulillah mriki kompak. Yang rawuh ini lumayan banyak Pak Mujib. Ini ada 500. Piringnya moga-moga cukup ya.
Ngeten nggih. Para yang hormati ingkang baku niki tahun akan datang manggen wonten pundi? Wonten ingkang nyuwun mboten niki? Halo? Tahun akan datang wonten ingkang nyuwun mboten niki? Kita tunggu nggih. Kalau sampai besok bulan November tidak ada informasi yang siap ketempatan, maka akan diambil oleh panitia. Ngoten nggih? Ya, pokoknya kalau besok sampai, kalau hari ini biasanya barangnya ngebeli kula. Kalau sampai bulan November tahun 2022 tidak ada yang meminta, berarti sesuatu hal diserahkan penuh kepada panitia. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Iku. Kemudian Bapak Ibu, ini daftar hadir yang paling banyak bani napa Mas? Oh mesti kuwi. Yang paling banyak bani musyawarah nggih. Monggo ini panitia saya minta dilakukanlah setelah ini, monggo door prize-nya dibagi-bagi yang pilih piyambak nggih. Mungkin dipilih sing piye, sing dipilih sing ayu dhewe apa sing ganteng dhewe apa sing bagaimana, monggo. Itu kemudian hal-hal yang menyangkut kegiatan kita laksanakan tetap 1 Januari nggih. Nggih, tetap 1 Januari. Terus infak keluarga jumlahnya tetap nggih. Nggih, enggak ada perubahan sama sekali. Tapi yang mau nambah boleh, ngoten nggih. Tapi sing pas gak enek ya ora usah mboten napa niku. Napa? Nggih. Saya rasa niki selamat menikmati daran, tidak ada sesuatu yang lain. Untuk itu pada hari ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, nomor 1 kepada Pak Mujib, Pak Yai Mujib, kemudian yang kedua kepada semua yang telah berjibaku melaksanakan tugas mulai kemarin lusa, karena ini kan keinginan ini pun dipasang ini, terus pun dipasang. Kudune masangnya hari Jumat, Kemis pun foto gambar-gambar sudah bagus. Alhamdulillah sound system ini juga berjalan dengan bagus, petugasnya bagus. Mudah-mudahan di tahun akan datang pelaksanaan bisa lebih baik lagi. Saya selaku panitia ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Khalid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur mateng ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, taufik serta hidayah sehingga saged makempal ing menika majelis wonten acara silaturahim keluarga besar Bani Kiai Bajuri ingkang kaping 12. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kaping kalih
Salatullah wa salamuhu mugi tetep kaaturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi harapan mugi-mugi kita angsal syafaatipun benjing ing yaumil qiyamah. Amin amin. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selajengipun kawula minangkani saking bendahara acara reuni Bani Kiai Bajuri badhe ngaturaken mbok bilih keuangan wonten ing acara menika angsal 3 juta. Alhamdulillah. Lajeng ingkang laporan ingkang kaping kalih untuk saldo tahun kemarin itu jumlahnya 1.500.000 dipotong operasional untuk acara reuni menika damel banner, undangan dan lain-lain ngantelas 1.000.000. Lajeng saldo akhir dipun gabung antarane saldo tahun lalu kalih angsale tahun niki jumlahipun 51.100. Nggih, 51.100. Perlu dipun mangertosi mbok bilih sak mangke dana ingkang angsal menika sejumlah 3 juta mengke sebagian disukane dateng Sokibul Bed, sebagian dilebetaken kas. Ingkang dilebetaken kas pinten, ingkang dilebetaken tenggene Sokibul Bed pinten niki mengke niki wau dereng enten musyawarah kalih panitia. Insyaallah niki sak mangke sak mantunipun acara panitia badhe ngawontenaken musyawarah tentang keuangan menika. Cekap semanten ingkang kawula aturaken, hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya sekaligus acara yang terakhir adalah doa dan penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Robi Baidawi. Waktu dan tempat kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Masyaallah kana ma lam yasha lam yakun. Alam wa anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad hata kulli syai'in 'ilma wa asawla syai'in adada. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhirun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma afina min jamil balbasana libasal ma'rifati wal huda wastamilna min salih fima tuhibbu wa tarda innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salimna ya al-khair wa lana al-dhurriyata min ahwatina al-akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Para hadirin yang dirahmati Allah, demikian seluruh acara telah kita lalui bersama. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf bila tutur kata yang kurang berkenan. Dan mari kita tutup acara reuni akbar keluarga besar Bani Bajuri yang ke-10 kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.